Shalom, bagaimana kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Pada hari ini kita akan sama-sama merenungi kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yakobus 4 ayat yang pertama hingga yang 10. Namun saya akan hanya membacakan beberapa ayat saja bagi kita semua, yaitu ayat 1 hingga yang kedua, dan dilanjutkan dalam ayat yang ke-7 dan 8 yang berbunyi demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Rekan-rekan sekalian, di tengah perbedaan yang kita miliki, saya percaya ada satu kesamaan di antara kita. Seorang wanita pasti memiliki naluri bersih-bersih yang tinggi. Pokoknya kalau ada yang berantakan atau kotor, tangannya tuh udah gatel gitu aja untuk bersihin atau rapiin. Bisa dibilang kita sebagai wanita tidak bisa melihat atau membiarkan ada sesuatu yang kotor. Ya rekan-rekan sekalian, kita sangat begitu peka terhadap hal yang kotor dan sangat berinisiatif untuk sesegera mungkin membersihkan hal tersebut. Namun, bagaimana dengan diri kita? Apakah juga kita memiliki inisiatif yang sama? Inisiatif untuk membersihkan kotoran atau dosa-dosa atau kecenderungan dosa dalam diri kita. Charles Kraft mengilustrasikan hubungan antara kuasa gelap seperti tikus dan sampah. Tikus memiliki ketertarikan pada sampah. Cara yang paling baik untuk mengusir tikus adalah dengan membereskan sampah itu. Jika sampahnya tetap ada, maka kemungkinan tikus tersebut akan kembali lagi. Ya, memelihara dosa sama dengan mengundang kuasa gelap untuk tinggal di dalam jiwa kita. Bukannya kita cepat-cepat untuk membersihkan dosa kita malahan memilih membiarkan sampah-sampah itu menggerogoti diri kita. Tikus-tikus itu datang menggerogoti sampah kita. Berulang kali jatuh di dalam kuasa gelap merupakan gejala dari adanya dosa atau kedagingan yang belum dibereskan dalam hidup kita. Di dalam perikop ini Yakobus mengajarkan kita tentang pentingnya menjauhkan diri dari dunia, merendahkan hati, dan mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita melihat ayat yang pertama hingga yang keempat, maka dapat kita lihat dengan jelas bahwasannya memuaskan hawa nafsu merupakan permusuhan dengan Tuhan dan bentuk ketidaksetiaan terhadapnya. Mengutamakan hawa nafsu dapat membawa kita pada pertengkaran dan iri hati. Inilah ciri-ciri orang duniawi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yakobus memperingatkan jemaat yang hidup dalam kesenangan dunia untuk menundukkan diri di hadapan Tuhan dan melawan iblis. Tidak ada daerah abu-abu. Pilihannya adalah mentaati Tuhan atau memusuhi Tuhan. Tidaklah mungkin kita ingin mengumbar hawa nafsu sekaligus ingin bersahabat dengan Tuhan. Rekan-rekan, dosa sekecil apapun adalah pemberontakan terhadap Tuhan yang kudus. Hanya dengan mentaati Tuhan yang Maha Kuasa dan mendekatkan diri kepadanya, maka kita dapat melawan iblis yang menggoda dan mencobai kita. Tuhanlah, bukan kekuatan kita sendiri yang akan menyediakan jalan keluar dari pencobaan si jahat. Yakobus menegur sikap mendua hati yang dimiliki jemaat. Pengakuan dosa tanpa duka dan penyesalan adalah kegagalan dalam mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita sering mengaku dosa tiap minggu, tapi apakah kita sungguh-sungguh mau melepas dosa itu? Padahal tujuan utama kita dalam mengaku dosa adalah memulihkan persekutuan yang rusak dengan Tuhan. Rekan-rekan, sama seperti kehidupan kita bukan? Sampah selalu akan kita buang dan tidak akan kita simpan. Itu yang Tuhan ingin kita lakukan. Membuang jauh-jauh sampah-sampah yang membuat diri kita kotor. Apabila sampah sudah dikeluarkan, maka tikus-tikus tidak akan datang lagi. Bukankah kita adalah tempat kediaman Tuhan? Karena itu mari bertekun membersihkan rumah Tuhan mulai hari ini. Rekan-rekan, adakah dosa-dosa favorit atau kuasa gelap yang masih bekerja di dalam hidupmu? Apakah kita sudah sungguh-sungguh membereskan dosa kita? Bagaimana sikap kita terhadap dosa? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan membenci dosa? Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin.